warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Mirusyaidah, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana beberapa orang anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV adalah singkatan dari Kommanditer Vennootschap, yaitu jenis badan usaha persekutuan yang belum memiliki badan hukum. Pendirian CV atau persekutuan komanditer adalah menggunakan akta dan harus didaftarkan. Para pemilik modal pada CV atau persekutuan komanditer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sekutu aktif atau biasa disebut dengan komplementer, dan yang kedua adalah sekutu pasif atau yang biasa disebut dengan sekutu komanditer. Sekutu aktif atau komplementer yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif atau komanditer yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal dalam persekutuan dan tidak turut campur dalam kepengurusan maupun kegiatan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Gustafa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pendirian CV. Dasar hukum pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya pada pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 yang mengatur tentang persekutuan komoditer. Berikut ini adalah isi dari pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 KUHD. Pasal 19, perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komoditor didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komoditor terhadap pemberi pinjaman uang. Selanjutnya yaitu pasal 20 dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komoditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. Dan yang terakhir yaitu pasal 21, persero komoditor yang melanggar ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua hutang dan perikatan perseroan itu. Sekian dari saya, untuk selanjutnya bisa dilanjut pada pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Hai, saya Putra dan saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan suatu badan usaha yang biasa kita sebut sebagai CV atau CV atau Kommanditer Vennootschap. Dalam pembentukan CV atau CV dibutuhkan dua orang minimal yang berperan sebagai pertama adalah persero aktif dan yang kedua persero pasif. Dalam pembuatan CV atau CV kita harus mempersiapkan beberapa dokumen yang nantinya akan diserahkan kepada notaris. Dokumen-dokumen tersebut berupa EKTP, kemudian KK atau kartu keluarga, lalu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian bukti kepemilikan atau bukti sewa tempat usaha kita, kemudian ada keterangan domisili, lalu bukti PBB beserta pembayaran terakhir yang dapat berupa fotokopi atau print bukti pembayaran, lalu ada foto tempat usaha kita. Tahap selanjutnya adalah menyerahkan dokumen dan menyerahkan nama perusahaan yang nantinya akan didaftarkan oleh notaris dan dicek dalam sistem administrasi hukum umum atau AHU. Lalu proses selanjutnya adalah pembuatan draft akta oleh notaris. Pembuatan draft akta ini berisikan nama CV atau nama perusahaan kita, kemudian ada tempat atau domisili, lalu ada maksud dan tujuan badan usaha yang kita bentuk, kemudian ada modal perusahaan beserta detail kepemilikan modalnya, lalu ada struktur perusahaan kita. Lalu tahap selanjutnya adalah melakukan finalisasi dan tanda tangan akta oleh anggota persero aktif dan anggota persero pasif
di hadapan notaris yang nantinya akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Lalu setelah finalisasi dan tanda tangan, kemudian kita mengurus NPWP perusahaan dan SKT atau surat keterangan terdaftar. Setelah kita mendapatkan NPWP perusahaan dan SKT atau surat keterangan terdaftar, kita dapat mendaftarkan nomor induk berusaha kita dan kemudian mengurus izin komersial dalam OSS atau Online Single Submission. Demikian dalam proses pembentukan CV atau CV atau Commanditer Vennootschap. Terima kasih. Kelebihan CV. Modal yang dikumpulkan lebih besar, mudah menerima suntikan dana, kemampuan manajemennya lebih besar, pendirian CV lebih mudah dibanding PT, kekurangan CV, tanggung jawab yang tidak terbatas, kelangsungan hidup CV yang tidak menentu, sulit menarik kembali modal yang telah ditanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Hidayat dan kali ini kita akan membahas tentang pembubaran CV. Pada hakikatnya, CV itu sama dengan firma, maka pembubaran firma juga berlaku pada pembubaran CV, di mana CV dapat dibubarkan apabila 1. Berakhirnya jangka waktu CV sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada perjanjian awal. Yang kedua, adanya pemberhentian maupun pengunduran diri dari sekutu. Dan yang ketiga ialah akibat adanya perubahan anggaran dasar. Nah, dalam pembubaran CV ini diperlukan akta otentik yang dibuat oleh notaris dan kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, lalu diumumkan dalam tambahan berita negara. Adapun kelalaian dalam pendaftaran maupun pengumuman, maka hal tersebut mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran. Pada pembubaran CV ini, para sekutu yang tadinya bertindak dan memiliki hak untuk mengurus harus membereskan semua urusan-urusan dari CV ini. Karena seperti yang kita tahu, dalam pembubaran maka akan ada hal-hal yang harus dibereskan. Setiap pembubaran CV membutuhkan pemberesan baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pemberesan keuntungan dan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tersebut tidak ditentukan, maka kita akan memakai ketentuan pasal 1633 sampai 1635 KUH Perdata. Apabila pemberesan selesai dilakukan, masih ada sisa jumlah uang. Sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan atau intrek. Jika setelah pemberesan malah ada kerugian, maka penyelesaian atas kerugian tersebut juga dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Setelah pemberesan dan pembagian tersebut dilakukan, bila mana hal tidak ada perjanjian yang menentukan, maka buku-buku maupun surat-surat yang dulunya menjadi milik CV akan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk melalui voting di dalam sekutu tersebut. Jika halnya tidak dapat ditentukan melalui voting, maka pengadilan negeri setempat yang akan memilih orangnya untuk menyimpan berkas-berkas dan surat tersebut. Dalam hal ini juga tidak mengurangi kebebasan dari para sekutu yang lainnya untuk melihat surat-surat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.